Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mendadak juga ya, ini teman-teman saya kumpulkan karena saya minta bantuan di sini untuk yang namanya diseminasi atau pengibasan, yaitu budaya positif ke teman-teman yang nantinya yang mas-mas, mbak-mbak PPL, insya Allah nanti ilmunya juga bisa digunakan untuk mendekati atau mendidik anak-anak nantinya. Ini kan calon-calon guru juga kan, pas berarti. Diseminasi positif. Perkenalan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, CGP Angkatan 11, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang mengajar di SMA Negeri 2 Nganjuk. Tujuan kegiatan kali ini menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Apa toh itu yang namanya dengan budaya positif dan bagaimana penjelasannya nanti kita jelaskan selanjutnya. Kita buat kesepakatan belajar dulu. Anggaplah ini sebuah kelas ya, anggaplah ini sebuah kelas. Jadi kesepakatan belajar di sini, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak bebas ya, tidak ada intimidasi untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Berikutnya, jika ada satu peserta yang berbicara, maka yang lainnya harus menghormati dan mendengarkan. Jika ingin berpendapat, nanti akan dipersilahkan ya, ada waktunya. Kemudian berpartisipasi secara penuh, kemudian mengikuti kegiatan belajar dengan perasaan yang gembira dan tidak tertekan. Ini khususnya yang Mbak sama Mas-mas PPL di sini bukan pemaksaan, ini tadi kekurangan pasukan. Tadi pagi sudah izin ke kepala sekolah kalau mau meminta bantuan dari jenengan-jenengan yang PPL, dan alhamdulillah diizinkan. Kemudian handphone pada mode silent. Pak, gimana kalau ada panggilan urgent? Silakan tunjuk atau angkat tangan, kemudian permisi izin meninggalkan ruangan. Jadi seperti itu. Disepakati nggih, deal untuk kesepakatan belajar kelas kali ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, kemudian dilanjut dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Berikutnya 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu apa saja nanti dijelaskan. Yang awalnya adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern. Jadi nanti tiap anak itu beda penanganannya, walaupun dalam satu tingkatan kelas atau dalam satu komunitas kelas. Mungkin gaya belajarnya yang berbeda, mungkin latar belakangnya yang berbeda, mungkin tingkat kecerdasan yang berbeda. Jadi tidak ada istilah guru itu satu-satunya sumber yang di depan dan memaksa harus mengikuti pemikiran kita. Guru yang sekarang itu melayani murid sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki murid, yang dibutuhkan murid, berdasarkan latar belakang yang dimiliki masing-masing murid. Jadi murid itu tidak ada yang bodoh, tapi kurang paham. Dan tiap-tiap murid punya keunikan tersendiri. Jadi tidak ada istilah anak lemot
anak bodoh dan lain-lain ya. Tiap anak punya kecerdasan sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri, dan punya kebutuhan belajar sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru diharapkan bisa melayani kebutuhan belajar murid kita. Pak, segitu banyaknya? Iya, segitu banyaknya. Nanti mari dilihat dulu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang diharapkan pelajar saat ini. Nah, ini konsep tentang pendidikan atau pembelajaran tempo dulu, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu zaman sekarang tidak berlaku, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ada. Jadi guru itu bukan menyetir, tapi harus mengikuti perkembangan otak anak, perkembangan mental anak sesuai dengan kebutuhan anak didik. Jadi ini kebetulan ini calon-calon guru yang di depan ini, besok itu jangan dipaksa anak harus A, harus menurut B, harus menurut C. Tidak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu kalau angkatan saya, angkatannya Bu Ani, angkatannya Bu Estriana, angkatannya Pak Topa. Tapi kalau mas-mas yang di depan ini, generasi Gen Z, yang namanya kritik itu malah membuat down mental. Apalagi anak yang sekarang disengat sebentar saja langsung down dan nggak bisa move on, katanya seperti itu. Jadi kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang tidak boleh. Guru tidak boleh memaksa murid untuk sesuai kemauan guru. Guru merupakan pelayan harusnya, ya, melayani murid. Perubahan pada bidang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon tentang dunia, realitasnya atau kebutuhan kita sama. Itu kalau kemarin-kemarin. Kalau yang sekarang teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Benar apa enggak, Bapak Ibu, Mas Mbak? Kebutuhan kita berbeda, walaupun dalam satu komunitas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, walaupun nanti tujuannya satu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi karena otak berbeda, pemahaman juga berbeda, menyebabkan kita tidak bisa maksa si A harus sesuai dengan pemikiran saya. Itu enggak. Harusnya kita yang memahami karakter si A, pendapatnya si A. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini zaman tempo guru kita nggih. Jadi guru itu tidak ada yang salah. Guru itu tidak ada yang salah pasti murid. Itu sistem pembelajaran yang guru tempo dulu. Nah, kalau yang sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Loh Pak, anak caper, anak malas, anak nggak mau mengerjakan PR, pasti punya tujuan. Nah, kita memandangnya jangan sebelah mata, jangan pakai kacamata hitam saja. Kita harus pakai kacamata dua-duanya, kacamata hitam dan kacamata putih. Jadi kenapa kok anak sampai malas belajar, anak kenapa tidak mau mengerjakan tugas walaupun tugasnya mudah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian orang lain
bisa mengontrol saya. Ini bagaimana kira-kira? Orang lain bisa mengontrol saya. Ini sugesti. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Ya, mau jalan kemana, tujuan kemana, ya kita sendiri yang bisa kontrol. Orang lain tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya bukan kita yang bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda itu tidak bisa mengontrol ke orang lain. Anda hanya bisa mengontrol pada diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya yang merayu gagal sedikit dipaksa. Kalau yang zaman sekarang itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita komunikasi, bekerja sama, kolaborasi untuk menentukan jawaban-jawaban tertentu yang baru. Tidak ada pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang terus. Jadi seperti itu. Next. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini nanti timbulnya dari dalam. Ya, kita stimulus. Ya, distimulus, dirangsang, tidak bisa dipaksa. Terus disiplin. Tapi kan kadang ada orang yang bilang kalau tidak dipaksa tidak menjadi sebuah kebiasaan. Itu ditinggalkan. Nilai-nilai kebajikannya itu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi nilai kebajikan itu nilai yang disepakati secara bersama. Contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi itu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di IPO Primary Years Program itu yang contoh nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan yang dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, kemudian diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, serta kesatuan. Sebenarnya sama. Ya, dirangkum di profil pelajar Pancasila jadilah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Berikutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi. Biasanya untuk menghindari sebuah hukuman, menghindari sebuah sanksi larangan. Ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Anak itu kalau dihukum pasti nggak nyaman. Anak itu dihukum pasti nggak. Kita pun sendiri
dihukum merasa nggak nyaman, jelas itu. Nah, harus menghindarnya bagaimana? Jangan sampai melanggar apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah disepakati, biasanya seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jelas kita hidup biasanya motivasinya seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini jadi orang lain. Padahal tadi yang bisa mengendalikan, yang bisa memaksa diri kita, ya diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa jadi orang lain. Saya pun nggak bisa jadi seperti Pak Mustafa, nggak bisa. Karena karakter berbeda, pengetahuan juga berbeda. Ya, nggak bisa. Pak Topa pun sebaliknya nggak bisa seperti saya, yang gembar-gembar kayak gini. Saya pun nggak bisa lemah lembut seperti Pak Topa dengan pendekatan ke anak didiknya dengan secara halus, saya nggak bisa. Saya bisanya ya seperti ini. Pak Topa pun jedar-jedar seperti ini nggak bisa, karena punya karakter tertentu, punya pemahaman sendiri. Monggo silahkan disorot pakai Google Chrome atau scan bar, aplikasi scan bar. Itu nanti masuknya pakai yang akun Google yang ada di HP, langsung otomatis. Di scan bar. Sampun? Bisa? Silakan dikerjakan. Ya? Ya, nanti setelah di start, kemudian setelah selesai mengerjakan nanti ada leaderboard dan lain sebagainya. Nah, nanti diklik yang leaderboard, ketik namanya. Di play. Nah, tidur tidak teratur, mengantuk dan mudah lelah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian apa lagi? Baris berjajar di depan pasukan upacara. Dalam kurung atribut tidak lengkap. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Silakan dipilih. Dalam? Kemudian dipisahkan dengan teman sekelas saat ujian. Sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini bisa untuk pembelajaran yang mas-mas mbak-mbak di depan ini besok. Kalau sudah habis micro teaching kan di jadwalnya kan langsung masuk ke kelas ya. Nah, bagaimana cara untuk memberikan sesuatu ke siswa yang melanggar tata tertib, tapi anak itu tidak merasa dipaksa. Sampun? Nanti kalau sudah, silakan diklik leaderboardnya. Kalau sudah selesai, itu nanti akan keluar. Sebenarnya ini untuk ajang ketangkasan, ketelitian, kecerdasan. Jadi siapa yang skornya tertinggi dengan waktu sesedikit mungkin. Leaderboard, ketik nama, bisa inisial, bisa nama lengkap, bisa nama panggilan. Ini mas-mas mbak-mbak juga nanti bisa digunakan untuk edukasi, untuk ice breaking. Tapi kalau buat yang gratis hanya dibatasi satu akun 4 model. Kalau berbayar free semuanya. Ya, berbayar macam-macam. Tadi saya lihat yang paling murah itu 45.000. Itu sampai 10 sampai 15 model kayak gini. Kalau free
Satu akun dibatasi 4. Sampun sudah semua. Pak Topa sudah. Sekarang berapa Pak Topa? Dalam? Salah semua banyak. Ada? Iya itu daftarnya yang dapat skor tertinggi yang dibaca di sistem itu bukan skor tertinggi saja, tapi kecepatan untuk mengerjakan waktu yang dibutuhkan itu berapa detik. Bu Novita dapat berapa? Tapi ranking 3. Bu Estriana sampun sudah. Lanjut Mas. Nah itu kuisnya. Nah ini nanti kita bahas apa hukuman itu dan contohnya bagaimana, kemudian restitusi konsekuensi itu apa. Konsep disiplin dengan identitas yang gagah, yaitu hukuman. Ya, hukuman itu pasti menyakitkan dan tidak nyaman. Hukuman itu pasti menyakitkan dan tidak nyaman, membuat murid takut. Kemudian biasanya hukuman itu ada sedikit rasa pemaksaan, jelas ada. Kemudian, nah karena takut dipaksa dan tidak nyaman, murid menyembunyikan kesalahan, nggak mau mengakui kesalahan, pasti cari alasan yang lain biar tidak disalahkan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kalau sudah terbukti salahnya, nah dia jadi minder. Kemudian penghargaan, hati-hati kalau memberikan penghargaan pada anak didik kita, jangan berlebihan karena menjadi bumerang. Penghargaan yang biasa-biasa stabil tidak masalah, tapi kalau penghargaan yang berlebihan itu akan menjadi bumerang, menjadi tidak efektif. Nanti saya jelaskan sebentar. Merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan bisa menghukum dengan sistem ranking, bisa juga yang namanya penghargaan itu bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi gini, anak mendapatkan ranking pertama, kasih hadiah. Oke lah, kasih hadiah 1 kali, 2 kali, satu bapak ibu guru, 2 temannya, oke, hanya 2. Tapi kalau semuanya memberikan selamat, semuanya memberikan hadiah dan lain sebagainya, malah menjadi beban dia. Bisakah besok saya seperti itu? Malah terbebani. Kalau anaknya mental kuat, it's okay, malah menjadi pemicu, ya, malah menjadi motivasi untuk lebih berkembang lebih baik. Tapi kalau anaknya sudah minder karena begitu penghargaan begitu banyaknya, nah jadi hati-hati, yang namanya penghargaan itu bisa menjadikan bumerang malah. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Yo juara siji senangi gurune, pola gak pola untuk nilai B, aku sih nilai jelek. Nah, temannya menyingkir dengan sendirinya, ya. Teman satu komunitas, satu kelompoknya itu mengetahui yang si A mendapatkan begitu banyak penghargaan dan lain sebagainya, minder, ya, mengasingkan diri atau orang Jawa bilangnya nyingkring. Kita nggak level, jadi seperti itu. Jadi boleh memberikan penghargaan, tapi jangan sampai berlebih kepada anak. Kemudian mematikan kreativitas. Iya, tadi. Iya, kalau anaknya bisa lebih maju, kalau enggak, karena kepikiran terus, apakah saya bisa untuk berikutnya, malah enggak kreatif. Anak itu dengan memikirkan beban yang tadi.
menghukum dengan sistem ranking. Itu sebenarnya makanya kemarin kenapa rapor anak yang sekarang itu tidak ada ranking, karena akan membuat gap, akan membuat jarak, akan itu tadi merusak hubungan atau sifat iri antara teman yang satu dalam satu kelompok tadi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, minder dana, wis minder dong, tidak mau berkembang, tidak mau pola, tidak mau gerak, malah merampas. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu dimonitoring secara berkelanjutan, kemudian perlu adanya stimulus atau respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya yang dia lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrolnya. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada contohnya, gimana cara menggiring anak dengan restitusi. Anak dengan sendirinya jujur bahwa itu salah, tapi dia punya alasan melakukan seperti itu. Nah, itu nanti kita giring, dia mengakui kesalahan, kemudian dia akan memperbaiki kesalahannya. Jadi seperti itu. Nanti contoh di sini, kasus murid sering datang terlambat ke sekolah, biasanya dihukum. Nah, guru marah-marah, muridnya jadi takut. Kemudian guru menghukum murid dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ini sistem pendidikan yang saya terima waktu SD sampai SMA dulu. Tidak mengerjakan tugas, terlambat, sudah keluar. Jangan mengikuti pelajaran saya. Itu ujar guru saya dulu. Kalau sekarang deh, ya. Konsekuensi, yaitu guru tegas dan menghormati tata tertib sekolah. Sebagai konsekuensinya, murid tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman yang lain atau murid yang terlambat diberikan tambahan tugas. Jadi bisa masuk ke dalam kelas, tapi ada tambahan tugas. Biasanya anak yang terlambat seperti itu. Tapi kita telusuri dulu, ya kita telusuri dulu. Terlambatnya kenapa? Jangan asal memutuskan terlambat sudah. Atau mungkin ada hal yang urgent, semalam menunggu ibunya yang sakit dan lain sebagainya. Beda, nanti penangannya beda. Nah, ini hukuman. Di dalam dunia pendidikan yang namanya hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Jadi ibaratnya hukuman itu bagi siswa yang melanggar tata tertib. Tujuan utama hukuman adalah menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Biasanya seperti itu yang namanya hukuman. Pasti anak nggak senang, ya. Jadi seperti itu. Hukum makin ini. Kemudian konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa, kayak tadi, ya. Kurang tidur, ya lelah. Kena tilang gara-gara tidak membawa SIM atau kelengkapan berkendara. Jadi seperti itu. Kita memecahkan barang milik teman di kelas, konsekuensinya harus mengganti. Jadi seperti itu, bukan hukuman. Ya, kita pun kita sebagai guru pun tidak perlu yang namanya menyuruh itu tidak. Anak itu sudah punya perasaan sendiri. Tapi yang saya rusakkan apa? Punya teman. Itu nanti akan saya ganti. Itu konsekuensi. Kalau restitusi,
Upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Namun yang namanya restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk membuat amen. Amen itu semacam perjanjian, bisa perjanjian tertulis atau perjanjian secara lisan, ya, untuk memperbaiki situasi. Nanti ada contohnya, ada videonya, restitusi kayak gimana. Ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tuh ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, untuk membahas yang ini kita ke sini dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa itu kita pakai helm? Kenapa? Kita pakai helm kenapa? Untuk melindungi diri kepala. Bukan karena ada Pak polisi, ya tapi bisa aja, oh kan polisi yang itu. Tapi kalau kita sudah sadar ada polisi dan tidak ada polisi saat kita berkendara di jalan raya, di jalan umum, pasti memakai helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Ini kalau kita sakit, ya, tidak usah dipaksa. Kita sakit batuk pilek pasti pakai masker dengan sendirinya. Satu, membatasi penularan. Jadi seperti itu. Tidak harus dipaksa, kesadaran sendiri. Sama seperti kalau kita sebelum masuk pembelajaran di dalam kelas, itu kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas antara pendidik, guru dengan murid. Ini mas-mas sama mbak-mbaknya besok biasanya seperti itu, ya. Di kelas kita maunya pembelajaran mapel yang saya ajarkan maunya gimana? Nanti saya juga banyak, Pak, pengen belajar sekali-sekali di luar kelas, outing kelas. Ya kenapa Le? Jenuh. Masa kelas 1 hanya beberapa kali, ke lab hanya beberapa kali. Kalau diprotes pun ini seperti itu. Ya wes, sudah saya turuti, ya. Tapi bukan saya turuti untuk bebas lepas, tidak. Ya. Saya turuti tapi masih dalam koridor ketertiban dan kesopanan. Kemarin saya bawa ke embung, ya. Ini mas-mas bapaknya kalau mau lihat embung di belakang sana, dekat parkiran juga ada. Kemarin saya pakai belajar. Saya tanya, ngelempoh nih kene do ngelesot, tidak apa-apa Pak. Yang penting silir-silir nyaman daripada di kelas. Padahal di kelas sudah ada AC-nya, AC mesin. Tapi kalau di luar angin jendela, bebas los. Hendaknya seperti itu. Anak buah saya tuh. Padahal di dalam sebuah ruangan kelas di sini sudah ada AC-nya, sudah ada kipas anginnya, tapi anak merasa jenuh, pengen keluar. Ya sudah, ayo kita keluar. Sudah berapa kelas kemarin yang saya ajak keluar itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita ambil nilai positifnya saja. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat nantinya. Kalau terlalu banyak nanti murid-murid bingung mana toh yang keyakinan kelas yang harus diikuti. 10 itu sudah paling banyak, ya. 10 itu sudah paling banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi tidak hanya teori saja. Dan yang melakukan keyakinan kelas sebaiknya, seharusnya, seyogyanya tidak hanya murid atau peserta didik. Jadi bapak ibu guru pun mengikuti keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jadi seperti itu.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat yang namanya kegiatan tukar pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena yang namanya keyakinan itu pasti akan berubah, ya. Dan semuanya absolut monoton sampai berlaku seterusnya, tidak. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kalau di sekolah ini ada tata tertib tertulis dan tata tertib yang tidak tertulis, hampir sama seperti itu. Tapi kalau yang namanya tata tertib itu dibuat dulu baru kita yang melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas, sebelum kita melaksanakan, kita merumusnya bersama-sama. Itu bedanya yang namanya tata tertib dan keyakinan. Lepas dari yang namanya latar belakang suku, negara, bahasa atau agama. Jadi tidak ada intimidasi di sini. Kita membuat yang namanya keyakinan kesepakatan kelas, berlaku untuk semua agama, berlaku untuk semua ras, berlaku untuk semua latar belakang, dan harus bisa diterapkan, tidak hanya teori saja. Berikutnya materi kebutuhan dasar manusia. Nah, yang namanya manusia selain butuh makan, hidup, itu nanti ada. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis, jadi otak dan fungsi tubuhnya, yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Jadi kalau otak kita sudah sehat, katakanlah, kemudian fungsi tubuh sudah sehat, insya Allah ya, hidup kita akan bertahan lama, kesehatan kita juga akan meningkat. Jadi kalau otak kita sudah kacau galau, ya sudah pengaruh ke semuanya. Di sini saya mengajar biologi. Ini kalau otak kita kacau, itu nanti akan berkenaan dengan support hormon. Nah, hormon ini nanti berpengaruh pada kinerja tubuh. Ini babnya yang di sini yang IPA biologi. Nah, bener Mbak ya? Karena pikiran kita nanti yang mempengaruhi kinerja pemicu hormon. Jadi kalau kita stres, hormon apa yang muncul? Kalau kita tenang, hormon apa yang muncul? Nah, itu nanti akan bermasalah dan berpengaruh pada kinerja tubuh. Jadi kita gelisah sebenarnya otak semua. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser pada teori pilihan. Di sini ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi anak acuh tak acuh itu bukan anak yang tidak butuh perhatian, enggak. Anak acuh tak acuh itu dia mengeluarkan statement, dia mengeluarkan sikap sebenarnya ini untuk diterima. Sebenarnya di dalam lubuk hatinya itu pengen diterima, yang namanya anak acuh tak acuh, cuek bebek is the best. Maksudnya seperti itu. Diumbah gak teles, dibonggak ngobong, digodok gak medun, ditutup gak pecah. Yes. Dorong-dorong yang nah itu. Ya, tapi sebenarnya anak yang seperti itu butuh yang namanya dia diakui, ini loh saya. Tapi untuk mengekspresikan seperti itu dirinya tidak bisa. Jadilah yang mengekspresikan diri seperti cuek. Seperti itu. Nah, ini posisi kita nantinya di dalam sebuah pembelajaran. Di situ nanti ada kesalahan anak, kemudian ada perbuatan yang melanggar. Bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah tadi?
penghukum, ini posisi nyawon ini tok semua anak kamu salah harus gini, kamu salah harus gini, peraturan A, B, C, D harus kamu lakukan. Itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Omongannya ya, ngomongnya sedikit bapak ibu gurunya, tapi yang mau mungkin sampai anak itu merasa benar-benar bersalah. Pemantau, hanya memantau tok. Oh, A, B, C. Teman, ya teman. Layaknya teman sebaya. Guru bisa jadi teman dengan anak didiknya. Jadi seperti itu. Ya seolah-olah bestie. Kalau sekarang ya gimana dia? Istilahnya bestie. Oh bapak itu sudah bestie dengan saya. Kita care. Boleh pak? Boleh. Tapi selama tidak nabrak aturan norma kesesuaian, tidak melanggar norma kesopanan, dan tidak terlalu intensif. Nanti akan beda persepsinya anak terhadap kita. Posisi yang terakhir atau kelima yaitu manajer. Manajer itu bisa menggiring anak berkata jujur, ya, mengakui kesalahan, dan bisa membuat anak itu nanti membuat sebuah keputusan sendiri karena dia merasa sudah melakukan kesalahan. Jadi itu manajer, ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan kayak tadi, ya, tidak pakai atribut lengkap, berdiri di depan barisan pasukan upacara. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kalau itu salah? Bu Guru kecewa sama kamu. Ini biasanya seperti ini kalimatnya. Kemudian teman. Ayolah kita tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selayaknya kita umurnya sebaiknya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Cuma mengingatkan, itu pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditakoi, ditanya dulu. Tahu kesalahannya? Tahu pak, ini gini. Dasarnya apa? Melakukan seperti itu. Sudah sesuaikah dengan kesepakatan kelas? Misal seperti itu. Nah, untuk memperbaiki bagaimana? Nah, ini manajer. Jadi seperti ini. Jadi kita harusnya sebagai manajer, tapi masih banyak teman-teman kita itu dengan nyaman berani di back di posisi penghukum. Nah, kenapa? Mereka beranggapan hukuman itu bisa membuat karakter anak berubah. Iya, kalau anaknya mental baja, oke, berubah. Kalau mental kerupuk, ya sudah, tidak bisa apa-apa malah. Nah, diharapkan kita jadi posisi manajer. Next. Nah, ice breaking. Nanti silahkan ditirukan video di depan dengan berdiri. Mohon tasnya dan HP-nya dimasukkan ke saku dulu, ya. Olahraga dulu Bu anak, biar gak ngantuk, biar gak stres. Monggo Mas, diplay. Silakan ditirukan. Ya, kita olahraga dulu biar gak stres dan ngantuk.
Sekali lagi. Di sini nak. Olahraga. Next. Lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi yang namanya restitusi. Nah, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dulu dan membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa sehingga dia sering datang terlambat. Misal seperti itu. Kemudian guru bersifat terbuka, menghormati siswa dan bisa menciptakan yang namanya kenyamanan terbuka. Jadi tidak menyalahkan anak, kita hanya menggiring saja. Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi semisal dia melakukan kesalahan, diperbaiki tapi dia tetap percaya diri, tidak minder dan lebih kuat. Kemudian ciri restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran di sini nanti, ya, bukan paksaan. Jadi ada penawaran, bukan pemaksaan. Kalau hukuman tadi pemaksaan. Restitusi itu untuk menuntut melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak melihat ke orang lain. Jadi yang dikaji dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa kok anak bersikap seperti A? Kenapa malas? Pasti ada sesuatu. Nah, ini yang kita kaji. Ya. Mencari kebutuhan. Biasanya anak itu di rumah pengen perhatian dari orang tua, tapi karena orang tuanya pagi sudah berangkat kerja, pulangnya malam, dia nggak dapat yang namanya perhatian. Nah, dia berulah di sekolah. Sebenarnya bukan ulah, dia pengen diperhatikan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi perbaikan karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan dari kelompoknya, tidak diasingkan dari kelompoknya, tapi malah diperkuat jiwanya untuk kembali ke kelompoknya. Nah, tahapan restitusi kita pakai segitiga, nantinya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang sama. Tadi ditanya, salahmu apa sih? Apa yang kalian lakukan? Dasarnya apa? Terus diperkuat dengan kata-kata, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Tadi melakukan apa? Ya, kesalahan apa? Biasanya punya alasan. Anak itu berulang pasti punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sudah benarkah apa yang kalian lakukan, kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati? Biasanya anak sendiri bilangnya tidak sesuai. Nah, kemudian
cari solusinya. Solusinya bagaimana? Kalau anak terlambat dan lain sebagainya, kita arahkan, tidak menunggu. Nah, ini sekedar restitusi. Ini tadi menanyakan validasi ini dulu ya, tindakan yang salah. Menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Biasanya anak itu butuh perhatian dan lain sebagainya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya ada dasar. Anak itu berulah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa, sesuaikah yang kalian lakukan tadi dengan keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Jadi dikembalikan. Nah, ini contoh yang sudah saya praktikkan. Menyelesaikan, saya dapat informasi dari Bapak Ibu guru, juga teman-teman kelasnya. Saya menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya. Ini nanti videonya. Nah, ini kesimpulannya kalau kita pakai restitusi. Ini gaya saya juga spontan waktu direkam itu, jadi ya ada geruk-geruk kepala dan lain sebagainya, itu spontan. Pada intinya saya mendapatkan laporan dari teman-temannya Aziz. Kalau Aziz itu saya nanya sendiri karena dia merasa ketua kelas, jadi memutuskan langsung tanpa musyawarah. Kemudian dia tidak mengindahkan beberapa perintah atau instruksi dari Bapak Ibu guru.
Itu segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Sebenarnya dapat 2 kasus, tapi yang pertama pelakunya sama, tapi kasus yang pertama
lupa tidak saya dokumentasinya. Kebetulan yang kasus yang kedua ini saya teringat. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak menghukum anak, tapi mengarahkan anak, mengingatkan anak, biar anak itu sadar dengan kesalahannya sendiri, kemudian mengambil keputusan untuk memperbaiki. Dan jangan lupa, silakan dikuatkan mental, kemudian otak dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya tadi, tetap saya apresiasi tadi satu kejujuran, kemudian mengikuti organisasi luar itu menambah pengalaman. Nah, dianya itu bingung untuk menentukan mana prioritas dulu. Instruksi dari Bapak Ibu guru dan lain sebagainya banyak, dengan begitu banyaknya juga kegiatan yang dia ikuti. Makanya dia secara spontan langsung jawab ke Bapak Ibu guru, siap, sudah selesai, padahal belum sebenarnya. Nah, teman-temannya marah, belum musyawarah sudah diputuskan, jadi seperti itu. Ada yang laporan ke saya, Pak Asis itu dengan saya nanya sendiri mengambil keputusan tanpa musyawarah. Ternyata setelah saya telusuri, karena saking banyaknya kegiatan yang diikuti Aziz, kemudian dia pengennya respon cepat, ya respon cepat, tidak terlalu lama-lama, dia langsung memutuskan sendiri. Oke, quick respon, tapi harus ada yang namanya musyawarah, karena itu keputusan bukan untuk diri sendiri, tapi keputusan untuk semua. Jadi seperti itu kita bimbing, kita arahkan biar anak itu mencari sebuah perbaikan sendiri, sikap mandiri, kemudian berikan motivasi. Jadi biar tambah kuat, biar tidak minder waktu dia kembali ke kelompoknya. Jadi seperti itu. Nah, di akhir ini nanti saya minta 2 orang untuk mengutarakan testimoninya, refleksi dan testimoni apa yang sudah didapatkan dari materi yang saya sampaikan. Monggo. Berarti ada satu dari Bapak Ibu guru, satu dari perwakilan BPN. Monggo. Sinten Bapak Ibu guru? Oh, diwakili Bu Novita. Monggo Bu Novita. Monggo di depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Amrul. Tadi setelah mengikuti diseminasi dari Pak Amrul, yang saya dapatkan adalah banyak sekali ilmu, mulai dari tadi disiplin positif itu apa, kemudian budaya positif yang ada di sekolah, kemudian motivasi yang mendasari perilaku siswa, kemudian yang paling menarik tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Itu sangat bagus sekali Pak Amrul, yang akan kami terapkan nanti di kelas dalam perilaku siswa yang muncul. Nanti akan kami lakukan segitiga restitusi untuk mencari solusi yang terbaik. Nggih Pak Amrul, itu semangat Pak Amrul, banyak sekali ilmu yang Pak Amrul terapkan dan Pak Amrul paparkan pada diseminasi kali ini. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bu Novita atas refleksi dan testimoninya. Satu lagi, ini Mas DPPR calon guru. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Amrul atas kesempatan untuk memaparkan testimoni dari pemaparan materi tadi. Nah, yang pasti kami dari tim PPL Hashtag PPG Nganjuk itu sangat termotivasi sekali untuk menerapkan apa yang telah kami terima di dalam situasi kelas, karena tidak untuk kemungkinan dalam 2 bulan masa pengajaran kami di sini itu pasti akan mengalami hal-hal yang sekiranya memang problem bermasalah dengan siswa seperti itu. Jadi memang penting bagi kami calon guru notabene-nya itu
memiliki informasi ilmu yang memang seperti ini, jadi bisa kami terapkan secara langsung. Dan itu kan sudah terbukti dengan apa yang telah Bapak Amrul terapkan tadi, kalau hal itu memang sangat-sangat berdampak bagi siswa seperti itu. Terima kasih Pak Amrul atas waktunya. Terima kasih atas pendapat, refleksi dan testimoninya. Semangat untuk ini, saya panggil apa ini? Adik-adik atau apa ini? Adik-adik ya. Calon-calon guru, semangat ya. Jangan putus asa, kemudian jangan minder. Kalau ingin sharing pendapat silahkan ke bapak ibu guru yang dianggap lebih senior dan lain sebagainya. Insya Allah kita dengan ikhlas akan menularkan ilmunya, kita sharing-sharing, tukar pendapat. Tidak yang tua yang selalu benar ya. Kadangkala ada istilah kebun sukudin orang Jawa. Jadi yang tua itu, kalau sekarang kan zamannya gadget, teknologi yang lebih canggih. Nah, ini kita bisa sharing ilmu. Kemungkinan saya paham yang seperti ini tapi tidak paham dengan IT dan lain sebagainya. Nah, jenengan-jenengan yang sebagai calon guru pasti yang namanya IT sudah menguasai. Kita sharing, kita kolaborasi. Jadi tidak ada yang namanya senioritas, tidak ada yang bejat, yang kamu baru anak ingusan dan lain sebagainya, tidak ada mas di sini. Ya, semua sama. Walaupun predikatnya mas bapaknya di sini BPL, tapi tetap di sini judulnya guru. Ya, jadi namanya guru satu dengan yang lain saling berkomunikasi, saling kolaborasi. Terima kasih. Nah, ini ada pantun Jawa, ono ulo mangan nasi giget, mangan kupat nganggo santen, mekaten ingkang kula aturaken menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik BPL pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya teman-teman Bapak Ibu guru dengan adik-adik BPL. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.